Bantu kami untuk berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Benar harus ada di jalan yang benar. Saya ulangi Pak, orang yang benar itu adalah orang yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Nah, Ibu Bapak sekalian, pastikan hari ini nggak ada kata insya Allah, nggak ada. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Kalau ditanya, Pak, Bu, ngomong-ngomong kita udah ada di jalan yang bener apa belum? Ya insya Allah Pak. Insya Allahnya, ya kan saya udah sholat, udah puasa. Ya lo kan orang di jalan yang bener. Tidak seperti itu jawabannya Pak. Kalaupun insya Allah lanjutannya sesuai dengan ilmu yang saya dapat dalam Al-Quran, bahwa saya yakin Pak, bahwa saya ada di jalan yang benar menurut ayat ini, menurut hadis ini. Itu. Gimana Pak kalau ada yang nanya? Ngomong-ngomong udah di jalan yang benar belum kita? Jangan insya Allah lagi ya Pak. Kalau emang belum tahu jawabannya ngaji lagi, kira-kira begitu. Berarti belum tahu. Kalau masih insya Allah bisa iya, bisa tidak. Tuh. Maka nanti Ibu baca sekalian, di dalam Al-Quran ada amsal yang sangat indah. Ini mohon maaf Pak, saya minum dulu sebentar. Dalam surat Ibrahim, surat yang ke berapa Pak? 14. Tahu alamatnya. Ayatnya 25, 24, 25 dan 26. Ini amsal ya Pak. Amsal itu perumpamaan. Indah bener ayatnya, Masya Allah. Kita disuruh mikir. Orang yang berquran diamsalkan seperti pohon yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabit wa par'uha bis sama tuti ukulaha kulahini bi idzni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatafakkarun. Tidakkah kalian observasi? Ya buat anak-anak muda nih. Nanti kalau diterjemahkan buat yang tuaan, apa sih Pak observasi? Saya makan orang ngerti. Tidakkah kalian perhatikan? Allah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik Al-Quran. Yang disimpulkan nanti kalimat thayyibah. Itu adalah la ilaha illallah. Seperti pohon yang baik. Kita nanya, emang pohon baik yang seperti apa? Dijawab di ayatnya Pak. Asluha sabit. Akarnya menghujam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama. Tukti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan berbuah setiap musim dengan seizin Allah. Yuk, kita ngaji Pak. Kita kaji ya, bukan ngaji ya. Jadi kalau kajian begini Pak nih, mulain dah tuh akal kita nerawang. Iya ya, dulu gue pernah belajar biologi sama guru, pelajarannya tentang makhluk hidup. Di antaranya bahas masalah pohon. Ditanya sama guru, wahai anak-anak, apa fungsi akar? Apa fungsi akar Pak? Fungsi akar yang pertama buat penguat, buat penegak, biar pohonnya nggak rubuh. Ini amsal buat manusia Pak. Apa maksudnya? Kita juga harus kuat.
Apanya yang kuat? Akidah dan tauhidnya harus menghujam. Biar jangankan angin yang kecil, angin yang besar juga dia tetap istiqomah. Apa fungsi yang kedua, nak? Kata guru biologi, fungsi akar itu untuk menyerap, Bu. Emang kebetulan guru biologinya ibu-ibu gitu ya. Ini amsal buat manusia. Emang manusia bisa nyerap? Bisa. Tapi yang diserap oleh manusia bukan hanya makanan, Pak. Makanan yang diserap diolah dulu, dicerna dulu, baru nanti disalurkan. Begitu juga akar. Tatkala akar menyerap, setelah dia menyerap pasti disalurkan. Kemudian yang diserap oleh manusia dua, bukan hanya makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Pak, orang kalau lagi ngaji itu disebutnya dengan siraman rohani. Butuh makanan. Maka nanti yang diserap oleh rohani itu adalah Al-Quran. Sepakat nggak, Pak? Ilmu di dunia ini sumbernya semua adalah Al-Quran. Lah ini tadi yang kita lagi baca ilmu biologi, Bu. Tapi bukan berarti kita disuruh jadi pohon. Ini amsalnya, hikmahnya harus diambil ilmunya buat kita. Ternyata orang yang menyerap ilmu Al-Quran harus disalurkan. Seperti pohon, Pak, disalurin lewat batang. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah. Tu'ti ukulaha kulahin mimpi idzni rabbiha. Berbuah dengan seizin Allah setiap musimnya. Apa yang dimaksud buah? Buah itu adalah pahala. Pak, kalau ada orang ngaji, orang disalurin, orang nuntut ilmu, nggak disalurkan, ya nggak ada buahnya, ibarat pohon. Ilmu tanpa amal, ibarat pohon yang tidak berbuah. Tebang BAP nukur rambutan. Capek gue tibang nyapuin doang, balang-balain doang, orang berbuah. Tuh. Bisa dipahami, Pak? Ini yang ingin beranjak saya gitu, ngaji jangan ngaji kuping bae. Kalau ngaji kuping bae mah keluar dari kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Coba dibaca Al-Qur'annya tuh ayatnya. Oh iya ya. Nerawang tuh akalnya, jiwanya. Kembali belajar biologi tentang pohon. Oh, ini indah sekali, Pak. Banyak ayat-ayat tentang amsal. Belum tentang sejarah. 84% isi Al-Quran itu sejarah, Pak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kita mau orang ranapin. Tapi ada pembelajarannya. Bukan hanya begitu baca sejarah. Oh, dulu sejarahnya Nabi Muhammad seperti ini ya. Sejarahnya Nabi Adam seperti ini ya. Oh, nggak ada pelajarannya apa-apa. Informasinya. Ibu, Bapak jamaah sekalian, itu bicara tentang surat Ibrahim ayat 14 ya. Surat 14 ayat 24, 25 dan 26. Kemudian kebalikannya, perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang tercabut akarnya. Pak, kalau pohon udah kecabut sama akarnya, jangankan angin kenceng, disenderin kucing gorubuh. Tibang permasalahan dikit doang, udah nggak istiqomah. Diuji sama Allah nggak sabar, diuji sama Allah nggak ikhlas, karena akarnya tidak kuat. Coba kalau pohon udah dicabut, mau biar kata disiramin labai juga ya layu orang bakalan dia buah ya, pohon udah kecabut. Kira-kira gitu. Indah sekali Al-Quran itu, Pak. Ngajak kita untuk berpikir, afala tafakarun, afala ta'lamun, apalah takilun. Ngapa sih nggak pakai akal? Kenapa sih nggak pakai pikiran untuk mengamalkan ayat ini? Ternyata kita menyerap Al-Quran harus disalurkan oleh batang yang sesuai dengan akar. Karena nyerapnya Al-Quran, yang disalurkan adalah Al-Quran, buahnya sesuai dengan Al-Quran. Akarnya duren, batangnya duren, buahnya duren.
Jangan sampai akarnya duren disalurkan di tempat yang batil, di tempat yang sesat, akhirnya ibarat akar duren nyalurinnya pun pisang, buahnya bingung dah. Buahnya apa inti kan begitu. Ibu bapak jamaah sekalian, ini barangkali bicara tentang hak dan batil. Kemudian pesannya adalah bahwa dilarang oleh Allah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu. Jika kamu tak tahu, ini mah tahu gue yang bener, terus ya kan sekarang mah kita ngeri disautin. Lah urusan empok apa nasehatin saya, ngasih makan kagak apa kagak, ini mah urusan saya mau dosa kayak mau astagfirullahaladzim. Akhirnya orang jadi nasehatin, padahal harusnya saling nasihat menasihati untuk menetapi kebenaran dan tetap sabar. Ibu bapak jamaah sekalian, ini barangkali sebuah, mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah motivasi bahwa ternyata kita sudah harus beranjak ngajinya. Yang tadinya kita belum negesin artinya, baru ayatnya mah udah hafal, bisa jadi kita nggak paham, maka kita beranjak, kita coba mulai baca terjemahannya di rumah. Dari Departemen Agama sudah mengeluarkan Pak Al-Quran yang anggotanya itu 100 orang, nggak usah khawatir, itu mah terjemah. Tapi bicara tafsir, siapapun berhak Pak menafsirkan Quran, tapi harus sesuai tafsirannya nanti merujuk kepada apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun orang menafsirkan Al-Quran, kalau nggak sesuai dengan sunnah jangan diikutin. Bahkan dia mah profesor dokter Pak, ya kalau kagak sesuai sama Nabi, emang mau nyontoh siapa? Lah kita siapa? Dapat jaminan juga kagak. Ya, ini ibu bapak jamaah sekalian, ya barangkali di musola atau pik juga harus diadain kajian-kajian karena di mana-mana sudah marak, ya, dengan penuh ketegasan dalam menyampaikannya karena memang sudah zamannya. Ya, terakhir barangkali saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir. Hadis ini ya riwayat Ahmad. Kunu nubuwata fikum antakun, masyaallahu antakun, summa yarfa'allahu ijazaa yarfa'ah. Takunu hilafatun min hazun ala nubuwah fatakun, masyaallahu antakun, summa yarfa'allahu ijazaa yarfa'ah. Summa takunu mulkan adon fatakun, masyaallahu antakun, summa yarfa'allahu ijazaa yarfa'ah. Summa takunu mulkan jabriyah fatakun, masyaallahu antakun, summa takunu min hazun ala nubuwah fatakun, masyaallahu antakun, thumma takat. Hadis riwayat Ahmad. Dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di masa kalian masa kenabian atas izin Allah, kemudian Allah mencabutnya tatkala Allah berkehendak mencabutnya. Ini ramalan Pak, Bu, hadis ini tuh yang pertama. Ternyata waktu Rasulullah ngomong 14 abad yang lalu, ini sudah lewat. Kita tidak hidup di zaman kenabian. Kemudian Allah cabut, Rasulnya diwafatkan. Kemudian kata Rasulullah meramal, akan ada di masa kalian masa khilafah yang mengikuti metode kenabian atas izin Allah. Kemudian Allah mencabutnya tatkala Allah berkehendak mencabutnya. Pak, ini dulu kita nggak hidup di zaman khalifah. Setelah Rasulullah wafat, zamannya zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar ibnu Khattab, Khalifah Utsman ibnu Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Habis sampai di situ, kemudian terjadi perseteruan, Islam berubah menjadi kerajaan. Tuma takunu mulkan adon. Apa kata Muawiyah? Nanti kata putranya Muawiyah. Bener Muawiyah ya. Kata Muawiyah,
nanti yang menggantikanku sebagai khalifah adalah anakku, putraku Yazid bin Muawiyah. Semenjak itu Islam menjadi kerajaan. Runtuh belum lama tahun 1924 di Turki Utsmani. Diusir oleh Kemal Atatürk, antek Yahudi. Habis masa khalifah, masa kerajaan Islam. Cuma takunu mulkan jabriyah, akan ada di masa kalian pemerintahan nanti yang sudah tidak lagi menggunakan syariat Islam, bahkan jolim atas izin Allah. Kemudian Allah mencabutnya tatkala berkehendak mencabutnya. Pak, para ulama mengatakan bahwa sekarang ramalan yang keempat dari Rasulullah sedang berlangsung, yaitu mulkan jabriyah, suatu kerajaan, suatu pemerintahan yang sudah tidak lagi pakai syariat Islam dan jolim. Bisa kita saksikan peperangan yang terjadi. Kemudian Rasulullah masih meramal satu lagi, Pak. Ya, akan ada di masa kalian orang yang akan kembali mengikuti metode kenabian, cara berjuangnya, cara berdakwahnya, cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat 14 abad yang lalu. Summa sakot, atas izin Allah. Kemudian Rasulullah diam, sudah tidak melanjutkan ramalannya lagi. Berarti cuma 5 ramalannya, Pak. Kita umat akhir zaman, di mana nanti akhir zaman akan ditutup dengan fase yang kelima. Orang akan kembali seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Kita ngeranapin apa enggak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas hari ini kita harus berbuat, Pak. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang penanam-penanam untuk melahirkan fase yang kelima, di mana orang nanti akan kembali ke Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak jamaah sekalian, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Kepanjangan saya mohon maaf sekali lagi. Buat sahabat saya Bang Pihi, tidak ada kata lain selain sabar, tidak ada kata lain selain ikhlas. Karena ini adalah ujian buat empok saya. Ya, kalau memang masih mau nangis baik gitu ya, jangan lama-lama kok gitu ya. Ikhlasin biar dia enak. Karena itu yang diharapkan anak kita, biar semua pada ikhlas karena urusan dunianya sudah beres. Ibu, bapak jamaah sekalian, saya akhiri. Nasr minallah wa batun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.